Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Moga-moga kita semuanya selalu sehat walafiat, dilapangkan rizkinya, dimudahkan semua urusannya, diberkahi hidupnya, dan benar-benar dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang beriman dan bertakwa. Moga-moga kita senantiasa selalu taat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Dan moga-moga kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena ciri hamba yang bertakwa adalah senantiasa taat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian, siapakah yang paling baik amalnya. Hidup dan mati adalah takdir Allah. Semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas kita di dunia ini hanyalah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan ibadah kepada Allah sehingga kelak insya Allah akan mendapatkan balasan yang baik. Apabila beramal yang baik, balasannya juga baik. Kalau amalnya buruk, ya balasannya juga dosa, maka akan mendapatkan murka. Moga-moga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala, senantiasa di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga kelak kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dunia ini tempat persinggahan, bukan tempat tinggal. Artinya kita di dunia hanya sesaat saja, bukan sebentar tapi sesaat. Sesaat itu jauh lebih cepat daripada sebentar. Bahkan ada yang lebih cepat daripada sesaat, namanya sekejap. Saya ulangi ya, ada yang lebih cepat daripada sebentar, yaitu sesaat. Ada yang lebih cepat daripada sesaat, namanya sekejap. Konon kata orang Sumatera, orang Padang, sekejap itu sekedipan mata. Itu namanya sekejap. Nah, hidup kita di dunia ini sebetulnya ya sekejap dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Karena besok pada saat manusia berada di surga dan di neraka, ada 3 orang yang bercakap-cakap di dalam neraka. Ini masih sempat ngobrol, padahal sudah di dalam neraka. Dan kemudian orang yang pertama mengatakan, sesungguhnya dulu kita hidup di dunia hanya 3 hari saja. Kemudian dibantah dengan yang orang kedua. Dia mengatakan, salah, sesungguhnya kita hidup di dunia dulu hanya sehari saja.
Dan kemudian keduanya ini dibantah dengan orang yang ketiga. Dia mengatakan kalian semua salah, sesungguhnya kita dulu hidup di dunia hanya sekejap saja. Maka orang yang ketiga inilah yang paling benar, dan dia mengerti hakikat kehidupan, bahwa ternyata kehidupan di surga dan di neraka adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya, dan tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia yang hanya sekejap saja. Maka kehidupan dunia yang sekejap ini penuh dengan tipu daya. Dulu pernah ada kisah seorang nenek-nenek berpakaian sangat rapi, bagus, mewah, penuh dengan aksesoris yang ada di tubuhnya, emas, permata, berlian, dan semua kemewahan. Kemudian dia berjalan dan berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa curiga dan heran, kok ada nenek-nenek usianya sudah tua, tapi bajunya, kemudian harta yang menempel di tubuhnya sangat menggoda. Gampangnya ya ini bisa kemalingan, bisa kebegal, bisa dicuri, bisa membahayakan dirinya. Kemudian Nabi Isa bertanya, wahai nenek, siapa engkau? Kemudian nenek ini mengatakan, ya Nabiullah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menemuimu. Aku adalah perumpamaan dunia. Kata nenek ini, dia mengatakan, aku adalah perumpamaan dunia. Semakin aku tua, semakin banyak kemewahan yang menempel pada diriku, dan orang akan memperebutkannya. Apa yang disampaikan kisah ini adalah benar, bahwa dunia sudah semakin tua, karena kiamat sudah semakin dekat. Justru semakin tua dunia, semakin gemerlapnya dunia, semakin terpikatnya banyak manusia. Betul atau tidak? Dari 6,5 miliar penduduk dunia, 5 miliarnya tidak beriman kepada Allah. Padahal mereka adalah manusia, anak cucunya Adam alaihissalam, yang seharusnya mereka akan kembali ke surga, sebagaimana dulu bapak moyang kita Adam dan Hawa berada di surga. Tapi 5 miliar hari ini tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan otomatis tidak akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kalau tidak mendapatkan surga, sudah pasti mendapatkan neraka. Moga-moga kita senantiasa dijaga oleh Allah dan mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sisanya yang 1,5 miliar adalah orang-orang yang beriman di muka bumi. Insya Allah kita termasuk bagiannya. Dan di antara 1,5 miliar ini yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah lebih sedikit lagi. Karena ada orang yang hanya KTP-nya saja yang Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Ada yang mereka mengaku Islam tapi tidak suka dengan agama Islam. Ada yang mereka mengaku Islam tapi tidak mau ibadah kepada Allah Ta'ala. Kon salat ya ora gelem, kon poso ya ora gelem, apa meneh kon liyan-liyane sing abot-abot. Padahal yang namanya salat wajib, yang namanya puasa Ramadan wajib, dan banyak kewajiban-kewajiban yang hari ini ditinggalkan oleh mereka yang mengaku muslim. Hanya sedikit yang komitmen. Moga-moga kita termasuk yang bagian sedikit itu, insya Allah selalu komitmen, selalu istiqomah untuk menghidupkan sunnah, menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah Ta'ala. Moga-moga kita mati dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Nek biasanya ngibadah, insya Allah matinya sedang saat lagi ibadah. Kalau kebiasaannya maksiat kepada Allah, ya matinya juga sedang maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Moga-moga kita terus dijaga oleh Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali bahwa dunia ini hanya sekejap, dan hari ini begitu memikat manusia. Semakin tua dunia, semakin gemerlapnya dunia. Perbendaharaan langit dan bumi keluar semua,
Kekayaan langit dan bumi keluar semua dan memikat manusia. Sehingga hari ini ada orang-orang yang hidupnya hanya mengejar dunia, mengumpulkan banyak harta, mencari kedudukan status sosial di antara umat manusia. Bahkan mereka tidak tahu bahwa nanti akan ada kematian dan kehidupan yang dipertanggungjawabkan. Banyak di media sosial yang kadang-kala mengupload kehidupan para artis yang notabene jelas mereka akan menonjolkan sisi materi, sisi dunia, sisi gemerlap. Bahkan tontonan-tontonan hari ini juga menampilkan hal-hal tersebut, sehingga banyak manusia, banyak umat Islam yang juga ikut terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu jamaah hati-hati, karena dunia ini sudah semakin tua, semakin memikat. Dulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, yang aku khawatirkan daripada kalian kelak bukanlah kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah Allah bukakan perbendaharaan langit dan bumi dan kalian saling berebut apa ada kepadanya. Dan ini terbukti. Justru yang dikhawatirkan Rasulullah benar-benar terbukti. Semakin mendekati hari kiamat, semakin banyak orang berlomba-lomba mencari dunia. Masih ingat kajian akhir zaman yang dulu pernah kita sampaikan? Sesungguhnya Rasulullah sudah menyampaikan ada 3 fitnah menjelang hari kiamat. Fitnah yang pertama adalah fitnah ahlas. Fitnah yang berkenaan dengan pembunuhan, pembantaian yang dilakukan orang-orang muslim kepada orang-orang yang juga muslim. Dimulai daripada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak pernah saudara muslim membunuh muslim yang lainnya. Tapi pada saat Khalifah Utsman, peristiwa ini baru terjadi. Bagaimana Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka yang mengaku agamanya juga Islam. Maka fitnah ahlas sudah terbuka. Semenjak Baginda Umar meninggal dunia, maka sejak saat itulah pintu fitnah ini terbuka dan tidak akan pernah tertutup lagi hingga hari kiamat. Makanya pembunuhan demi pembunuhan, pembantaian demi pembantaian kaum muslimin akan terus terjadi. Yang kedua adalah fitnah sara. Fitnah sara adalah fitnah kemewahan kehidupan. Fitnah yang berkenaan dengan gaya hidup, yang berkenaan dengan harta, yang berkenaan dengan kedudukan sosial, yang berkenaan dengan duniawi. Dan ini berlangsung dari zamannya para dinasti, dari mulai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, sampai hari ini puncaknya. Fitnah sara adalah fitnah bagaimana kaum muslimin berebut harta, berebut dunia. Berbeda dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka justru khawatir dengan banyaknya harta, khawatir dengan kehidupan mereka, meninggalkan banyak harta setelah kematiannya. Ada kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengisahkan, juga Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengisahkan, para sahabat itu punya kebiasaan sebelum mereka meninggal dunia, maka mereka akan menghabiskan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Jika ada yang diberikan kepada anak-anak mereka, maka akan diberikan sebelum meninggal dunia. Jika masih ada, akan diberikan untuk Baitul Mal. Jika masih ada, untuk diwakafkan untuk kaum muslimin. Sehingga para sahabat itu meninggal, benar-benar tidak meninggalkan warisan. Karena khawatir apabila meninggal dan warisan itu masih ada, akan membuat fitnah anggota keluarganya. Dan itulah para sahabat. Mereka sangat hati-hati terhadap harta duniawi. Bukannya harta dilarang, tapi mereka jadikan harta sebagai kendaraan untuk meraih surganya Allah. Dan banyak kisah-kisah bagaimana para sahabat yang kaya-kaya ini, mereka habiskan hartanya di jalan Allah. Allah ganti lebih banyak lagi, mereka salurkan lagi. Dan begitulah kehidupan para sahabat. Dan beda dengan kehidupan hari ini. Semakin memiliki harta yang banyak, semakin berat untuk mengeluarkannya. Semakin banyak harta yang dia genggam, semakin sulit dia lepaskan.
sampai kematian benar-benar menjadi pemisah antara keduanya. Dan fitnah yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah fitnah duhaimah, yaitu fitnah kegelapan yang hari ini puncaknya. Fitnah kegelapan ini yang dimaksud adalah hilangnya hukum Allah di atas muka bumi, di mana manusia tidak menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Syariat Allah dikesampingkan, syariat Allah dihilangkan, syariat Allah dibuang dan diganti dengan apa yang disebut dengan hukum manusia. Ada viral hari ini seorang istri yang dia memaki suaminya, menegur suaminya gara-gara pulang mabuk, malah dimasukkan penjara, dihukum 1 tahun gara-gara ngingetin suaminya sering pulang malam mabuk. Ini hukum apa? Ya kalau begitu ya sudah, maka bisa jadi nanti ada suami yang selingkuh jarke wae aja diunek-unekke. Enggak diunek-unekke malah melu mlebu penjara. Bojone mencuri, wis ben wae engko malah diseneni malah dhewe masuk penjara. Ini hukum manusia, tidak ditegakkan dengan adil. Dan selama hukum manusia ini dipakai, maka kehancuran demi kehancuran akan terjadi. Dan ini sudah terjadi, karena memang hukum Allah jauh tidak pernah lagi dipakai dalam kehidupan manusia, baik kehidupan ya secara bernegara maupun kehidupan secara global dunia. Dan inilah fitnah duhaimah, fitnah kegelapan. Paling gampang hari ini bahwa yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Orang jadi bingung iki janjane bener apa salah karena saking ruwetnya. Ada kisah dan ini fakta. Di Bekasi kemarin ada cerita, di Bekasi atau pokoknya di Bekasi daerah sana. Ada seseorang yang dia memfoto, mengupload ada hujan lokal. Ini kisah. Jadi pada saat dia keluar di parkiran mobil, ada hujan, yang hujan itu mengenai 1 mobil saja. Jadi ada hujan yang basah hanya 1 mobil saja, yang lainnya tidak basah. Dan dia upload fotonya itu, dia rekam dan dia upload. Dan dia mengatakan Masya Allah, karena ini sesuatu yang luar biasa. Hujan hanya menimpa 1 mobil saja. Dan habis itu dia upload sampai viral di Detik.com dan sebagainya. Apa yang terjadi? Komentar dari semua orang yang melihat itu hampir-hampir mengatakan itu rekayasa. Karena dunia hari ini sudah tidak tahu lagi itu fakta atau rekayasa. Tidak tahu lagi itu nyata atau itu maya. Tidak lagi tahu itu dusta atau fakta. Karena inilah dunia. Dikasih tontonan yang dusta orang malah percaya, dikasih tontonan yang fakta justru orang mendustakan. Padahal yang mengupload itu jelas orang beriman, bukan orang sembarangan. Dan orang-orang tahu bagaimana akhlaknya orang ini. Dan tidak untuk mencari sensasi, dia hanya mengupload untuk memberitahu bahwa Allah memiliki kekuasaan dan bisa terjadi kepada siapapun. Bahkan ada kisah hujan lokal hanya 1 rumah itu saja yang kena hujan, tetangganya nggak ada yang basah. Dan ini sering terjadi. Tapi anehnya para netizen pada saat mengomentari itu foto rekaman rekayasa. Pasti ada yang pakai selang guyur, alah biar viral, alah biar naikin rating, alah bikin konten dan sebagainya dan sebagainya. Inilah kehidupan hari ini. Sehingga sampai-sampai kita nggak ngerti ini prank atau ini beneran, ini demi konten atau ini demi kebenaran. Allahu Akbar. Dan inilah dunia hari ini. Banyak penipuan, banyak orang pun tertipu. Sehingga hati-hati. Pada saat kita tidak memiliki iman, tidak memiliki basyirah, kedekatan kita untuk selalu zikir kepada Allah, maka kita akan tergelincir. Bahkan hidup kita ini akan jauh dari keberkahan. Sampai-sampai kita nggak ngerti hidup kita ini arahnya kemana, karena nggak tahu tujuannya. Maka orang yang hidupnya tidak memiliki tujuan, dia tidak akan kemana-mana. Bahkan dia cenderung akan tersesat hidupnya. Saya ulangi,
Orang yang tidak memiliki tujuan, dia tidak akan kemana-mana, bahkan cenderung dia akan tersesat hidupnya. Dia karena tidak punya tujuan, mau kemana. Seandainya hari ini pertanyaan ditujukan kepada panjenengan semua, apa tujuan hidup Anda? Apa tujuan panjenengan hidup? Bisa menjawab? Apa tujuan hidup Bapak Ibu? Maka kalau kita bisa menjawab, maka itulah jawaban yang membuat kita akan selalu termotivasi dalam hidup. Apa tujuan hidup kita? Jelas, Allah sudah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tujuan kita, itu visi hidup kita, bahwa kita ingin meraih kebahagiaan di dunia, hasanah, kebaikan di dunia, dan kebaikan kebahagiaan di akhirat. Maka sudah selalu diulang-ulang, siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mendekatinya. Tapi sebaliknya, siapa yang mengejar dunia, akhirat akan lepas daripadanya, rugi. Maka kejarlah akhirat, dunia pasti dapat. Karena sebesar apapun perjuangan dan pengorbanan kita mengejar dunia, segitu tok dapatnya. Paling makannya cuma sepiring. Siapa orang paling kaya di dunia hari ini? Konon Jeff Bezos atau Elon Musk. Dia punya sekian kuadriliun harta. Mark Zuckerberg juga sekian triliun. Pokoknya sekarang nilainya bukan triliun lagi, tapi kuadriliun. Pertanyaannya, mereka makannya berapa piring sehari? Tetap aja sama kayak kita. Kapasitas perutnya sama kayak kita. Mereka yang kuadriliun, yang triliun, yang miliarder, toh perutnya juga sama kapasitasnya. Yang dimakan juga masih sama makanan manusia. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka di hadapan Allah Ta'ala. Apakah semua harta-harta itu menjadi kendaraan mereka untuk mendekat kepada Allah, atau justru semakin bermaksiat kepada Allah? Konon orang-orang yang kaya ini di dunia ini sekarang mereka berlomba-lomba untuk membuat koloni di planet Mars. Karena mereka tahu dunia tidak akan lama. Mereka ngerti dunia ini akan binasa. Maka sebelum hancur dunia ini, maka mereka sudah siap pindah ke planet Mars. Ada yang mau ikut? Karena mereka tahu dari NASA bahwa matahari akan memang terbit dari barat. Dan memang dunia sudah semakin tua, bumi ini sudah semakin rapuh, dan kehancuran tinggal menghitung hari. Maka mereka membuat sebuah perencanaan untuk menyelamatkan umat manusia. Maka dicari mereka-mereka yang super kaya, orang-orang yang sultan, untuk bisa berpindah ke planet yang baru, planet Mars, yang konon katanya mereka bisa hidup dan tidak mengalami kehancuran sebagaimana di dunia. Nah, kalau seperti itu pemikirannya, kira-kira gedebus apa beneran? Ya, orang nggak beriman nggak tahu bahwa sesungguhnya kiamat itu meliputi seluruh langit dan bumi. Langit terbelah, meleleh seperti timah, dan berwarna merah seperti mawar. Artinya langit yang begitu kita lihat hebat, kokoh, luar biasa itu hancur, terbelah, terpecah, dan meleleh. Meleleh itu seperti air panas itu, meleleh dan berwarna merah mawar. Kemudian bumi hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana dengan planet yang lain? Podo wae. Orang yang tidak beriman tidak ngerti kalau ternyata manusia tidak akan bisa hidup kecuali ya di dunia ini saja. Maka orang-orang kaya itu, Bapak Ibu, mereka punya uang banyak, hanya punya satu tujuan, agar mereka tidak mati, itu saja. Maka mereka membuat mesin waktu. Mereka membuat mesin untuk bisa membuat anti penuaan. Mereka membuat mesin untuk reinkarnasi, pindah ruh ke orang yang baru. Terus duit-duit kok piye meneh. Tapi kenyataan tidak ada manusia yang abadi. Karena manusia yang paling lama umurnya pun pasti mati. Dajjal sudah lebih dari 3000 tahun, pasti mati.
dan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga wafat. Iblis laknatullah mati juga pada saat ditiup sangkakala. Enggak ada yang hidup lama di dunia, wong dunia akan hancur binasa. Dan manusia dan jin dan malaikat akan berkumpul bersama-sama di padang mahsyar dan kemudian menyaksikan kehidupan yang berbeda sama sekali, yaitu kehidupan akhirat. Akhirat memiliki hukum yang berbeda, memiliki aturan yang berbeda. Kalau misalkan di dunia kita hidup karena oksigen, pertanyaan saya, apa yang dihirup manusia di alam kubur? Apakah mereka mati? Mereka yang di alam kubur hidup menikmati taman-taman surga. Atau mereka yang bermaksiat, mereka di alam kubur hidup merasakan siksanya neraka. Azab kubur begitu nyata, nikmat kubur begitu nyata, dan mereka hidup di alam kubur ini yang luasnya jauh lebih luas daripada bumi. Pertanyaannya, mereka hidup bernafas dengan apa? Oksigen? Yes, misalkan kalau oksigen dihasilkan dari apa? Dari pohon. Teori kita begitu, betul tidak? Kalau seandainya bumi ini tidak ada pohon, apakah manusia bisa bernafas? Kalaupun tidak bisa bernafas, karena tidak ada pohon blas, berarti nggak ada oksigen. Di alam akhirat berbeda. Peristiwa di padang mahsyar, tempat yang sangat luas, tak bertepi, tak ada gunung, tak ada lembah, tak ada bangunan, nggak ada pohon. Manusia hidup semua. Bernafas pakai apa? Tidak ada tanaman. Semua adanya padang pasir berwarna putih kekuningan, panas terik luar biasa. Manusia hidup di situ, jin hidup di situ, binatang hidup di situ, malaikat hidup di, kumpul jadi satu di satu tempat namanya padang mahsyar. Mereka bisa hidup. Ternyata mudah bagi Allah untuk membuat kehidupan. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Rasa ada bayi dalam rahim seorang ibu, di perut seorang ibu. Kira-kira mereka bernafas dengan apa? Dengan hidung atau udel? Kita ini sekarang bernafas lewat hidung. Lah bayi itu loh yang di perut bernafas lewat apa? Udel, Bapak Ibu. Tidak pakai hidung, keselak. Lah ono ketuban. Mereka pakai tali pusar yang disambungkan dengan ibunya. Ibunya bernafas, bayinya bernafas. Coba ibunya tutup hidung, ya 1 jam, mati. Bayinya, ya mati. Ibu tidak makan selama 10 bulan. Bayinya ya orang mati. Ibunya mati, anaknya mati. Artinya apa? Bayi ini sudah menunjukkan bahwa mereka bisa hidup, bertumbuh, berkembang. Berbeda dengan kehidupan kita di dunia, yang mana kita hidup menghirup oksigen dengan hidung, makan lewat mulut. Bayi di dalam rahim enggak, mulutnya belum dipakai, hidungnya belum dipakai, tapi tetap bisa tumbuh. Maka begitu pula Allah akan ciptakan manusia dengan model yang baru di alam kubur, di alam akhirat. Jelas beda hukumnya. Maka kalau hari ini wajah kita biasa-biasa saja, santai. Wong besok alam akhirat, alam yang berbeda, guanteng kabeh, wayu kabeh. Makanya suami-suami yang punya istri biasa saja disyukuri, karena mereka nanti akan menjadi para bidadari. Ibu-ibu rasa kecewa, wis awake gede-gede ngono, wis tenang kowe. Wong kowe yo mati rak digawa. Paham ya? Maka bapak-bapak ndak usah selingkuh, Pak. Ora usah golek wedokan liyane. Karena kenikmatan itu hanya sebentar, tapi dosanya nauzubillah. Apa yang kita cari di dunia? Kenikmatan. Sama istri sudah nikmat, dan itu pun gak bisa berlama-lama. Padahal hanya sekejap di dunia. Apa yang kita cari? Kadang saya sering gelenian sama istri, ya Allah, kita hidup dunia cuma sebentar. Gak terasa usia pernikahan kita sudah sekian tahun. Gak taunya nanti kita sudah berpisah. Apakah istriku dulu atau diriku dulu? Moga-moga bisa ketemu lagi di sana.
Kadang-kadang kalau kita mengeluh karena sudah semakin tua, tenang aja, besok di sana tidak pernah tua. Kalau mengeluh sakit-sakitan, besok di sana tidak pernah sakit. Kalau mengeluh rasanya kok tambah keriput, tenang aja, besok di sana akan mulus. Kalau merasa di dunia sudah tidak kuat lagi, di sana besok kekuatannya berlipat-lipat luar biasa, tidak pernah akan mundur, akan terus muda, terus kuat, terus sehat, dan itulah kehidupan di surga. Moga-moga kita semua berada di dalamnya, amin. Maka jangan tertipu dengan dunia, kejarlah akhirat. Mumpung kita diberi hidup oleh Allah, kejarlah akhirat. Insya Allah dunia akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, karena dunia itu hanya kendaraan kita menuju akhirat. Maka sudahlah, nggak usah kita bingung dalam menghadapi kehidupan. Justru kita harus bingung dalam menghadapi akhirat. Saya ulangi, seharusnya kita jauh lebih bingung menghadapi kematian dan kehidupan di akhirat daripada kita bingung menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan kita ini sudah dijamin oleh Allah, sedangkan akhirat belum tentu dijamin oleh Allah. Saya ulangi, hidup di dunia sudah dijamin oleh Allah. Kita dari bayi sampai sekarang, siapa yang ngasih makan? Ya Allah. Siapa yang ngasih minum? Allah. Siapa yang ngasih pakaian? Allah. Siapa yang ngasih kekuatan? Allah. Allah semua yang ngasih. Bahkan kita waktu bayi tidak mampu apa-apa, Allah yang ngasih. Bahkan nanti kalau kita sudah tua, tidak bisa kerja lagi, nggak bisa gerak, toh kita masih bisa hidup. Rezeki akan mendatangi kita. Sebagaimana seorang ibu yang dia harus mendatangi bayinya yang sudah haus meminta air susunya, maka Allah paksa si ibu ini mendatangi bayinya. Kenapa? Karena bayinya sudah kehausan, dan ibunya ternyata juga butuh menyalurkan ASI-nya. Kalau dia tidak menyalurkan, dia akan merasa kesakitan. Dan inilah kehidupan dunia. Allah akan penuhi satu dengan yang lainnya, terhubung satu dengan yang lainnya. Maka kita gak usah bingung dengan dunia, karena dunia sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi bingunglah dengan kematian kita dan apa-apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Maka Bapak Ibu, ayo semangat. Yang hadir hari ini bersama pasangannya, mulai menata lagi tujuan kita hidup, mau ngapain, mau kemana. Maka kalau bisa, hidupkan amalan-amalan yang disunahkan. Bangun malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, baca Quran semampunya, sedekah apa saja yang bisa diberikan, berbuatlah kebaikan kepada orang lain. Maka barang siapa yang membahagiakan Allah, maka Allah akan membahagiakannya. Sesungguhnya Allah tidak butuh kita, tapi Allah senang dengan hambanya yang diberi kewajiban dia kerjakan. Bahkan Allah lebih senang dengan hambanya, bahkan mencintainya apabila dia mengerjakan yang disunahkannya. Artinya yang diwajibkan dikerjakan kok nambah yang sunnah, maka Allah luar biasa cintanya kepada hamba tersebut. Maka tambah selain yang wajib dengan yang sunnah. Kalau sudah punya pasangan, jalani bersama, ngaji bersama, sholat bersama, kemudian ya melakukan kebaikan bersama. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang belum punya pasangan, ya sudahlah, piye ya, ya wes sibukkan dengan amal soleh, ikut dengan FKAM, ya berdakwah. Apa yang kita bisa bantu. Saya bisanya tenaga ya tenaga, saya bisanya dengan apa namanya, dengan dana ya dana, saya bisanya dengan omongan ya omongan lah. Yang penting aktif dalam kegiatan keumatan. Maka insya Allah benar-benar ditolong oleh Allah Ta'ala. Tentang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, Allah akan tolong dia. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu dengan dunia hari ini, yang memang dunia hari ini penuh dengan segala fitnah. Ada fitnah ahlas, ada fitnah sara, ada fitnah duhaima, sampai-sampai kita bingung. Yang benar juga tidak kelihatan, yang salah juga tidak kelihatan. Artinya apa? Kita tidak jelas iki benar apa iki salah. Karena semua hari ini penuh dengan rekayasa, penuh dengan tipu daya. Maka hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang terus beramal soleh,
yang akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti beramal soleh. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah, jika diniatkan ibadah kepada Allah, Allah akan berikan jalan-jalan yang terbaik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah akan memberikan jalan kepada kita barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mudah beramal soleh. Moga-moga keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang kaya raya, berlimpah dan penuh berkah. Moga-moga kita semuanya senantiasa dianugerahi oleh Allah untuk senantiasa sehat, senantiasa semangat, senantiasa taat, menjadi manusia yang bermanfaat, dan benar-benar Allah Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Moga-moga yang hadir semuanya dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, benar-benar dirahmati hidupnya, diberkahi hartanya, dijadikan dirinya, istri, suaminya, anak-anak keturunannya soleh dan solehah. Moga-moga kita semuanya soleh dan solehah, baik agamanya maupun baik akhlaknya. Moga-moga kita semuanya senantiasa menjadi hamba yang terus bersyukur kepada Allah, yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Dan moga-moga Allah menerima doa-doa kita. Moga-moga Allah menerima amal kebaikan kita. Moga-moga Allah menerima amal ibadah kita. Moga-moga Allah menerima salat kita, puasa kita, infak, sedekah, zakat kita, haji dan umrah kita, dan semua amal-amal soleh kita. Moga-moga yang hadir semuanya dianugerahi oleh Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Moga-moga kita semuanya terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah di yaumul qiyamah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan moga-moga kita besok mendapatkan keselamatan di alam barzah dari azab kuburnya. Moga-moga semuanya berkah berlimpah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku minkum Allah alam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.